penonton TV One melalui acara ILC ini. Dan dengan pertanyaan tadi, kita juga belajar tentang bagaimana manajemen pengamanan. Polisi ketika melakukan pengamanan di suatu ruang terbuka berbeda dengan pada saat dia harus mengamankan di sebuah ruangan tertutup, dan di sana ada kekuasaan lain yang ikut mengatur, yang bisa memerintahkan polisi itu melakukan tindakan atau tidak boleh melakukan sebuah tindakan. Oleh karena itu, belajar dari kasus MK, juga kasus-kasus yang lain, kita perlu menyamakan persepsi tentang manajemen pengamanan itu bukan muaranya menjadi kambing hitam polisi. Karena apa? Kasus ini kan ada dari hulunya, Pak. Hulunya dari daerah di luar Jakarta. Kemudian terbawa dalam suatu sidang. Karena ada kasus, Pak Karni melalui kameramennya mengulang-ulang suatu tayangan dari suatu sudut. Kan itu hanya satu sudut, Pak Karni. Sudut yang lain disembunyikan di dalam tayangan sebuah TV. Nah, ini kan juga tidak memberikan wawasan secara keseluruhan. Nah, sekarang ini kan kita ingin melakukan evaluasi dalam rangka kita mencari solusi ke depan, Pak Karni. Solusi untuk MK sudah diperoleh. Bapak Sekjen setelah Bapak Kapolri menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh anggota Polri di MK itu sudah sesuai dengan prosedur tetap yang disepakati. Karena Bapak Kapolri sudah menyampaikan saran, rekomendasi agar sistem, jumlah anggota, mekanisme itu diperbaiki sesuai dengan saran beliau. Kita bagaimana caranya mudah untuk berada di dalam. Kalau kita tinjau kembali, pada saat terjadinya kerusuhan di ruang sidang MK, ketika itu ketua sidang kan tidak memerintahkan Polri masuk. Tapi diskresi kepolisian yang diambil oleh kawan-kawan kami, mereka masuk. Dan kalau kita lihat pamennya, itu kan melakukan tindakan, bukan tidak, Pak. Dengan apa? Dialogis. Karena tahapannya kan seperti itu. Tidak langsung kita emosional. Jadi ada dialogis. Dialogis ini tidak dianggap. Mau dilempar pakai kursi, kalau kita lihat kan mau dilempar pakai kursi, dan itu nanti diperiksa mereka. Yang perlu kita lihat, Pak, kita bukan tidak melakukan tindakan, buktinya kita sudah menahan 3 orang, ya. Jadi sistem, mekanisme, jumlah anggota sudah disepakati, mudah-mudahan, dan sudah dipraktekkan hari ini tadi, ya, sudah dipraktekkan. Artinya ke depan ini merupakan solusi, dan bercermin dari kasus ini, saya kira kami juga memohon Mahkamah Agung, melalui Mahkamah Agung untuk sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan tingkat Mahkamah Agung, kita juga perlu berembuk, Pak, karena rumahnya para hakim, Pak. Jadi polisi bukan seperti di jalan, beda, Pak. Jadi perlakuan kami juga tentu kan melihat. Tadi yang dijelaskan oleh Kapolres saya kira sudah benar. Dan saya kira melalui forum ini kita mengajak, Pak, pembentukan efek jera melalui media kepada ya yang datang ke sidang tadi. Tadi dijelaskan ada penonton, ada wasit dan sebagainya. Nah, penonton ini kan perlu dilatih, diberikan sosialisasi, dan saya sangat salut dengan dialog di ILC ini. Kita telah memberikan sosialisasi, dan saya kira sosialisasi yang sering dilakukan akan membentuk efek jera,
dan wibawa pengadilan saya kira bisa kembali. Demikian Pak. Baik. Terima kasih. Pertama, ya saya terpaksa jelasin. Setiap stasiun televisi di sebuah ruangan begitu, dia ambil satu posisi dengan tripod namanya blocking. Jadi memang sisi blocking itu kalau hanya ada satu kamera, angle-nya itu cuma itu. Kita nggak bisa dapat keseluruhan kecuali kayak malam ini. Setiap penjuru kita punya kamera. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Yang kita punya yaitu. Yang kedua, yang saya ingin pertanyakan, sebetulnya polisi itu punya wewenang polisional ya. Artinya kalau ada kejahatan dimanapun dia boleh masuk. Bahkan di gereja pun selama lagi tidak ada misa, dia bisa terobos. Dalam masjid pun dia boleh terobos asal orang nggak lagi sholat berjamaah. Kecuali yang masuk itu misalnya teroris, ya boleh aja dia langsung terobos walaupun lagi sholat. Jadi apakah kita harus mematuhi SOP-nya atau tata tertibnya peradilan kalau di mata polisi terjadi sebuah tindak pidana? Kembali lagi saya jelaskan bahwa memang polisi kan memiliki kewenangan diskresi kepolisian. Sebagaimana pasal 7 ayat 1 KUHP dinyatakan, ayat 1 huruf J kalau tidak salah, melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dan ini sangat individual, Pak Kadi. Kalau itu sangat individual, dan manakala dia mengambil sikap, kemudian kita evaluasi dia benar, ya benar. Tidak bisa kita salahkan. Yang paling utama Pak Kadi, kalau kita lakukan tindakan pada saat itu, mungkin terjadi berdarah-darah. Yang kita lihat ini hanya kerusakan ya material Pak. Bisa langsung diganti dan sekarang sudah berfungsi. Kita milih yang mana? Nah, memang polisi ini bertindak juga disalahkan. Tidak melakukan tindakan sesaat saja, itu kan sesaat Pak Karni. Hanya sesaat karena setelah itu kan dilakukan penangkapan. Jadi bukan tidak bertindak. Jadi tergantung Pak Karni menilai gambar yang ditayangkan itu. Kalau kita bilang polisi tidak bertindak, maka yang menonton juga bilang, oh polisi tidak bertindak. Padahal di lapangan dia bertindak. Dengan dia masuk ke ruang sidang saja tanpa diminta, dia sudah bertindak Pak Kani. Dan itu menghentikan masa yang lain. Demikian Pak Kani, mohon maaf. Baik, terima kasih Jenderal. Mohon maaf juga tadi saya salah sebut Wakabadeskrim. Memang salah satu doa saya Itu untuk doa. Jenderal. Terima kasih. Amin. Malaikat sudah mencatat itu. Sekarang Profesor Said Taqi. Terima kasih Arni. Sebetulnya saya mau masuk dari pertama-tama dari Mahkamah Konstitusi. Karena sebelum kasusnya mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu dijebak oleh KPK, itu sudah bau busuk itu sudah tercium sebelum saudara mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini dijebak. Itu sudah gosip tentang bau busuk itu sudah, atau bau amis itu sudah ada Pak. Waktu itu juga saya bertanya-tanya, kok ini gak dijebak atau jadi apa gitu. Tapi saya tidak mau masuk dari situ. Saya mau masuk karena tadi saya melihat mantan murid saya yang jadi hakim ini di Mahkamah Konstitusi bicara tentang 3 aspek. Yang saya khawatir kalau saya tidak tanggapi, nanti setelah keluar dari sini saya bisa dapat telepon macam-macam.
Kan Profesor Arif ini dari Undip ini kan bicara. Dan saya kira ini sangat penting juga buat pemahaman pihak kepolisian. Karena saya dulu yang minta polisi itu keluar dari ABRI, Pak, gitu ya. Lalu saya tadi cerita sama beliau bahwa saya juga ditelepon minta supaya polisi bisa masuk kembali bersama-sama dengan ABRI. Ya saya keberatan, itu tidak konsekuen dan tidak etis, kan begitu. Ya tapi dia bilang bisa, cuma saya bilang Ayu tidak tahu falsafah kepolisian dan falsafah ABRI itu lain. Begini Pak, kan Profesor Arif ini bicara ada 3 komponen. Ya. Yaitu sebetulnya yang pernah dibahas oleh Lawrence Friedman. Pertama, soal struktur. Kedua, dia mengatakan soal kultur. Nah ini yang saya mau masuk ini. Dan yang ketiga, soal substansi. Kalau soal substansi ini kan bapak-bapak dari DPR ini. Dan ini juga yang saya akan usulkan. Saya potong Kompas sebentar Pak. Itu Mahkamah Konstitusi itu harus dibubarkan. Kok bisa bilang aduh? Memang nggak betul kok dibilang aduh. Coba tolong dipikir baik-baiklah kalau apa yang mau keluar dari mulut itu supaya dipikirkan. Saya sudah pikirkan ini. Apa Mahkamah Konstitusi itu semuanya orang-orang hukum tata negara. Apa mereka saja yang bisa memanage Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau sudah menyangkut pilkada, menyangkut macam-macam. Itu harus juga ada hakim-hakim yang lain. Yang punya latar belakang sosiologi, antropologi. Kalau itu kalau itu ada mungkin DPR keberatan, ya boleh-boleh aja kan, itu mereka yang punya kuasa. Tapi nanti setelah tahun 2014 mereka akan dimaki-maki nanti. Jadi kalau toh mau dibersihkan, saya ingat kita ini tidak konsekuen. Saya baca Perpu. Bapak Presiden bilang anggota hakim Mahkamah Konstitusi harus 7 tahun. Buat saya 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu hak beliau. Tapi beliau sendiri usul orang untuk jadi hakim Mahkamah Konstitusi seorang politikus, bukan politisi. Nah itu lalu bagaimana? Kan beliau juga kan tidak konsekuen. Nah, jadi saya kasih bahan kepada yang terhormat wakil rakyat di sini supaya memikir bagaimana. Karena mereka itu mengambil keputusan final and binding. Bayangkan itu. Kenapa apa? Tidak bisa dikoreksi lagi. Apa mereka tuh memahami mentalitas dari Papua sampai ke Aceh. Untung itu dari Maluku. Coba kali itu yang barusan itu dari Makassar. Wah itu lebih celaka lagi itu nanti. Ya. Jadi Pak Karni, kalau bicara soal kultur yang ini saya juga mau sampaikan, sebetulnya saya sebagai pendidik dan rekan saya juga sebagai pendidik dari UI itu, ini masalah kultur ini butuh waktu, bukan 1-2 tahun, generasi. Tapi bagaimana kita mau memperbaiki? Saya tidak akan minta maaf sama para hakim yang atau mantan hakim. Coba sekarang dari dulu sampai saya umur 81 tahun, saya belum pernah dengar ada hakim minta gratifikasi perempuan untuk main seks. Tidak ada itu. Ayo betul kan Pak? Di Bandung. Dan bagaimana? Menteri Pendidikan kita sendiri mulutnya sakit ketika anak-anak SMP bersetubuh di sekolah difoto oleh teman-temannya. Ini mau kemana negara kita ini? Masyarakat. Saya tidak pernah dengar komentar dari Bapak Presiden, apalagi dari Pak Menteri. Nah bagaimana pemilu ini bisa jadi bersih? Menteri Dalam Negeri sendiri diam aja ketika daftar-daftar apa itu. DPT itu kacau balau. Bahkan dia ngomong ini urusan gubernur, bupati mengenai ada satu organisasi tertentu. Ini semua main cuci tangan menjelang pemilu ini. Dan saya kira setelah pemilu ini selesai, mereka-mereka ini semua harus diajukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka. Enak saja omong, enak saja omong. Nah, Pak Gani,
Saya teringat apa yang dikatakan oleh Radbruch. Itu semua orang yang pernah sekolah hukum pernah dengar nama itu. Radbruch pernah mengatakan, law which is morally evil is not law at all. Jadi kalau undang-undang itu tidak baik, ya itu bukan undang-undang. Apalagi kalau ini negara Pancasila. Kecuali kalau negara Pancasila, nah itu soal lain lagi. Ya, nah, jadi tadi saya dengar, ya ada yang mengatakan ini pengalaman. Saya baru baca beberapa hari yang lalu dari majalah Time tanggal 4, supaya kalau ada yang meragukan boleh buka majalah Time tanggal 4. Dikatakan begini, you have to walk in people's shoes. Anda harus berjalan di dalam sepatu dari rakyat. Ya toh? Before you can understand their experience. Nah ini hakim-hakim ini kan umurnya berapa? Kan hampir sebagian besar menurut saya. Bahkan ada hakim Mahkamah Konstitusi yang akademik standingnya saya ragukan. Dia sendiri tidak tahu pencurian listrik. Ketika saya bilang itu di kota Schravenhagen. Bagaimana mau angkat hakim seperti begini? Terus diambil juga anggota majelis kehormatan. Saya lihat ada anggota majelis kehormatan yang perilaku di waktu yang lalu juga abu-abu untuk tidak mengatakan yang hitam. Jadi bagaimana Pak? Nah saya mau pesan saja sama murid saya yang sekarang sudah jadi, coba tolonglah ubah itu kelakuan itu. Apa memang yang jadi bajingan ini hanya ketua Mahkamah Konstitusi saja? Coba sekarang undang orang dari Arab untuk potong satu jari dari dia supaya dia tahu. Kan dia bilang begitu. Bahkan ada juga, kalau saya tidak salah, yang mengatakan boleh potong leher saya. Pak Karni punya pengalaman sebagai wartawan dan sekarang dengan ini Bapak terkenal di mana-mana. Orang-orang yang ngomong begitu itu kata mungkin sosiolog tahu itu bluffen Pak. Bluffen itu artinya cuma gertak saja, potong leher saya, potong jari saya. Padahal bajingan itu semua itu kan. Nah, begini Pak. Jadi kalau kita mau memperbaiki kultur, saya tidak akan kasih komentar lagi sebab Kapolri sudah mencium tangannya dari istri mantan Kapolri. Itu saya juga terharu ya, meskipun saya sendiri tidak ada hubungan dengan polisi. Tapi saya ada punya banyak clipping Pak, dan saya tadi sudah cerita, saya akan kirim clipping saya tentang wakil Kapolri. Waktu itu masih jadi Kapolres kalau saya tidak salah di Surabaya. Jadi saya kira begini Pak, ya, kalau kita mau memperbaiki Mahkamah Konstitusi ini bukan peranannya yang harus diubah, tapi sistemnya yang harus diubah. Maaf aja Pak, kalau boleh saya baca ini dari seorang kriminolog Pak. Dikatakan, "Want the macht ligt niet bij de rot." Kekuasaan itu tidak terletak pada peranan, maar bij het systeem, pada sistemnya. Sistemnya ini yang harus diubah. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya orang-orang HTN. Ini kan sekarang baru mereka merajalela. Zaman Pak Harto tidak ada satu pun yang masuk jurusan HTN. Ayo, saya mau tanya itu, HTN itu waktu zaman Pak Harto berani masuk nggak? Nggak berani Pak. Sekarang rame karena itu. Bapak bayangkan jadi hakim Mahkamah Konstitusi kan gajinya buat 5 istri bisa. Begitulah katanya orang. Bayangkan 5 istri loh Pak. Ya, dan coba lihat istri-istri sekarang. Ya, satu kali jalan bisa 1 M. Lo tahu dari mana? Begitulah kata majalah Tempo. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang merasa tersinggung, gugat saja majalah Tempo. Saya ada bawa clippingnya di sini. Jadi saya kira Pak, kalau boleh